Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Devi Fitria, NIT 572011337552. Saya dari kelas K2C, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi instansi bea cukai, imigrasi, dan syah bandar menurut undang-undangnya. Pengertian bea yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang diimpor serta diekspor. Sedang untuk pengertian cukai yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang spesifik, memiliki karakter maupun ciri khas yang diputuskan dalam undang-undang. Pengertian kepabeanan yaitu suatu hal yang terkait dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pungutan bea masuk. Fungsi bea cukai yaitu yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan. Optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi bea cukai yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan. Optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ketiga adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi ini meliputi yang pertama, pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dalam ke wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Seperti yang telah kita ketahui, Pasal 528 Ayat 1, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat 2 yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dan juga pada pasal 529 menjelaskan Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Yang terakhir adalah fungsi syah bandar. Yang pertama adalah syah bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Yang kedua adalah selain melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, syah bandar membantu melaksanakan pencarian dan penyelamatan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang ketiga adalah syah bandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayanan serta kesyahbandaran. Tugas syah bandar sendiri yaitu melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan syah bandar yang mempunyai tugas 1. Mengawasi kelayak lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Yang kedua adalah mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Yang keempat adalah mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. Yang terakhir adalah mengawasi kegiatan penggunaan kapal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.